ada satu kisah tentang seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana. Anak itu bernama Ali. Dia anak satu-satunya yang diperoleh di masa tua. Sudah lama sekali baru seorang bapak dan ibu mendapat momongan. Mereka sangat senang mendapatkan seorang anak setelah sekian lama ditunggu. Senang sekali. Tetapi mereka mempunyai satu kesalahan. Saking mereka sayangnya, mereka berusaha mengabulkan semua permintaan anak ini. Ternyata memberikan semua yang diminta anak itu tidak baik. Anak itu bertumbuh menjadi anak yang memaksakan kehendak. Karena apapun yang diminta tidak ada cerita tunggu. Pokoknya. Karena itu terbangun dari kecil, dia bertumbuh seperti itu. Apapun yang dia minta, ketika dia remaja, orang tuanya semakin sulit karena dia semakin suka-sukanya. Dan orang tuanya sekali lagi berpikir, cuma ini yang anakku. Walaupun kadang mereka tidak setuju dengan sifat anak yang mendesak. Kadang kalau dia pengen mainan seperti temannya punya, temannya beli sepeda, dia juga harus beli. Padahal mereka bukan keluarga kaya, mereka keluarga sederhana. Sampai satu saat anak itu beranjak lebih dewasa lagi, sudah duduk di bangku SMA. Dia lebih lagi mengikuti orang-orang yang gaya hidupnya brutal. Dia mulai merokok, ikut-ikut mereka geng-geng. Kemudian dia juga menjadi orang yang gampang dipengaruhi kepada hal-hal yang jahat. Dia minum-minum miras. Setelah dia kuliah, saat dia kuliah, dia punya permintaan yang lebih tinggi lagi. Kalau saat dia SMP SMA dia minta motor, dan motornya harus yang paling keren. Orang tuanya kasih. Sekali lagi karena anak itu dianggap anak yang didapat di masa tuanya, dan nggak tega melihat dia menangis. Begitu awalnya. Tapi akhirnya dia bertumbuh menjadi anak yang suka-sukanya. Dia minta dibeliin mobil. Orang tuanya saja tidak punya mobil. Karena dia bertumbuh menjadi pribadi yang angkuh, dia berpikir bahwa apa yang dia minta pasti akan diberikan oleh ayah ibunya. Dia minta dibeliin mobil. Orang tuanya bilang, kita nggak punya uang. Aku nggak mau tahu, pokoknya. Kenapa orang sana bisa anaknya dikasih mobil? Dia mulai bentak-bentak, Dia lebih keras lagi kepada orang tuanya, dan sekali lagi orang tuanya salah. Ya sudahlah, mereka kreditkan mobil, mereka kerja ekstra, mereka utang sana sini. Orang tuanya hanya bisa menangis ketika mengikuti perkembangan anaknya. Cuman anak satu kok jadi begini. Ya, kesalahan. Karena apapun ceritanya, kalau anak dimanja dan semua keinginannya dipenuhi, itu akan menumbuhkan kepribadian yang brutal. Akhirnya suatu hari dia tidak pulang. Ternyata mereka sedang pesta miras dengan teman-temannya yang brutal-brutal. Kemudian dia pulang, menyetir mobil sendiri dengan mabuk, dan terjadilah tabrakan yang sangat parah. Mobilnya aja udah parah, apalagi orangnya. Begitu bapak ibunya mendengar kabar itu, bapak ibunya menangis. Bagaimanapun bandarnya anaknya dan selalu mengecewakan, orang tuanya bilang, Tuhan, tolong supaya dia hidup. Cuma dia satu-satunya anakku. Tolong Tuhan, jangan ambil dia. Dia sudah masuk di ruang gawat darurat. Dia nggak bisa diajak ngomong lagi, dan dia koma berbulan-bulan, sekitar 6 bulan barangkali. Orang tuanya hanya bisa menangis dan berharap setelah sekian lama koma dia akan bangkit dan dia bisa hidup. Setiap hari air mata orang tuanya nggak tahu lagi bilang sebanyak apa.
Dan ketika terjadi mujizat, kedua orang tuanya selalu berdoa, minta dukungan doa. Terjadi mujizat, keadaan anak itu mulai membaik. Dia mulai bisa bergerak. Lama-lama dia bisa juga diajak komunikasi. Tetapi terjadi sesuatu hal, bahwa anak itu buta dan buta seumur hidup. Bapak mamanya mendengar hal ini sangat sedih. Kemudian karena kasih yang sangat besar dan mengharapkan anak ini bisa hidup dan bisa berkarya, maka ayahnya mengambil satu keputusan, mendonorkan matanya untuk anaknya. Dia menggantikan posisi anaknya yang buta, dan dia siap menjadi buta seumur hidup dengan memberikan matanya kepada anaknya. Setelah anaknya sembuh, sudah bisa makan, duduk, tapi masih di rumah sakit, dia mencari ayahnya. Mana ayah? Aku sudah banyak salah. Dia minta maaf sama mamanya. Kemudian dia cari bapaknya. Dipanggillah bapaknya. Bapaknya matanya masih diperban. Dia tanya kenapa. Diceritakanlah bahwa kamu buta dan bapakmu mendonorkan mata. Anak ini menangis, merongong, gak tahu bilang apa. Gak tahu bilang apa. Oh, Bapak maafkan aku. Dia gak tahulah tangisnya gimana, dan dia gak bisa berhenti menangis. Dia mulai mereview semua kejahatannya selama dia dibesarkan ayahnya. Dan dia merasakan kasih yang begitu besar dari orang tua. Secara khusus ketika ayahnya mengambil keputusan untuk mendonorkan matanya kepada anak satu-satunya. Ini sangat membuat hati anak itu hancur dalam pengertian. Dia sangat merasa bersalah, dia sangat merasa berdosa, dia nggak tahu bilang apa. Dia hanya menangis, hari-harinya menangis. Dia nggak sanggup, ayahnya menghibur. Nggak apa-apa, nak. Masa depanmu masih panjang. Kalau bapak udah nggak apa-apa, bapak sudah ikhlas. Yang penting kamu bisa menjalankan aktivitasmu. Berubahlah, jadi anak yang baik, yang bisa berkarya. Selesaikan kuliahmu. Yang penting aku berusaha tetap bisa beraktivitas sebagaimana aku masih mampu melakukannya sebagai seorang buta. Mendengar ketulusan ayahnya, dia semakin nangis sejadi-jadinya, gak bisa dihenti. Umat yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengarkan cerita, hati kita pasti tergerak. Luar biasa kasih seorang ayah. Dan hari ini kita mau belajar seberapa besar sebenarnya cinta Yesus sama kita. Kadang-kadang kita nggak bisa menghayati itu. Anak ini juga nggak bisa menghayati kasih ayahnya, sampai dia harus mengalami kejadian seperti tadi, dan sampai dia harus menyaksikan ayahnya buta. Baru dia masuk dalam satu kesadaran kasih ayahnya yang begitu besar. Orang Kristen sering sekali seperti itu. Kita menyia-nyiakan kasih yang begitu tulus dari Yesus Kristus. Kita menyia-nyiakan kasih yang sempurna dari Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang pribadi yang memberikan nyawanya. Kalau seorang bapak itu saja, kita sudah terenyuh. Dia belum memberi nyawanya, dia masih memberi makan. Saya rindu sebentar lagi kita merayakan Paskah. Setiap kita mengenal kebesaran kasih Tuhan. Seringkali kita berperilaku seperti si Ali. Kita menganggap sepi semua kasih setia Tuhan. Kita begitu gampangnya berbuat dosa, begitu menyakiti hati Tuhan, dan kita nggak mau tahu, sama seperti Ali ini. Kita nggak mau tahu dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Bagaimana Tuhan harus melakukan tindakan mengorbankan dirinya sendiri untuk mati demi kita. Itu bukan hal yang ringan.
Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia susah, dia bergumul. Bahkan dia, aduh mungkinkah? Tapi satu hal yang membuat Tuhan maju terus dan tidak mundur. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, mundur gak? Dia sempat tawar-menawar dengan sorga. Jikalau mungkin ini gak usah dilakukan. Begitu berat memberikan nyawa. Bukan hanya ditembak mati dan tidak merasa sakit apapun, tapi dia dianiaya, dibantai, dipukul sampai tubuhnya tercabik-cabik. Yesaya berkata bahwa wajahnya sudah tidak dikenali lagi saking babak belurnya dia. Bengkak sana, bengkak sini, memar sana, memar sini. Begitu loh perjuangan Tuhan kepada kita. Perjuangan bapaknya si Ali tadi saja sudah membuat kita bergetar. Saya mau kita bergetar mengingat perjuangan Tuhan buat kita, yang harusnya kita dibakar seumur hidup di neraka. Dia perjuangkan hanya karena dia ingin anakku harus hidup, anakku harus ke sorga, manusia yang kuciptakan harus masuk ke sorga. Hanya itu saja yang ada di pikirannya, makanya dia maju melewati salib. Walaupun di Taman Getsemani sebelum dia maju melewati salib itu, dia sudah gemetar. Keringat dingin sampai keringatnya seperti tetesan air saking depresinya dan stresnya. Satu-satunya yang membuat keputusan dia mau tetap maju dan mati di kayu salib. Disiksa, dicabik-cabik, dipukul, babak belur, diludahi, dibuat mahkota duri. Penderitaan yang luar biasa yang tidak layak dia terima. Hanya satu yang ada di hati Tuhan: aku mengasihimu. Aku mengasihi. Bisakah kita menyadari betapa kasih Tuhan kepada kita? Bisakah kita menyadari hal itu? Haruskah kita mengalami satu malapetaka seperti Ali? Dan kadang-kadang malapetaka itu tidak bisa berbalik lagi. Haruskah? Hari ini Tuhan mengajak kita sadari sebegitu besarnya perjuangan Tuhan, kasihnya kepada kita. Jangan kita berperilaku seperti Ali tadi, gak mau tahu hati Tuhan, gak mau tahu, dan kita hidup sesuka-suka hati kita. Kasih Tuhan tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kasih bapaknya si Ali atau ibunya si Ali. Tidak bisa. Seberapa besar kita bisa menyadari hal ini, umat yang dikasih Tuhan? Roma 2 ayat 4 sampai 11. Demikian firman. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat, terutama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya. Jangan menganggap sepi kelapangan hati Tuhan. Renungkan cinta kasih Tuhan. Minggu depan kita akan perjamuan kudus. Renungkan kasih Tuhan. Orang yang gampang-gampang melawan engkau sebenarnya jahat.
Engkau yang gampang-gampang melanggar firman Tuhan, engkau jahat. Engkau yang gampang-gampang berbuat dosa, engkau jahat di mata Tuhan. Engkau yang selalu menuruti daging, engkau yang selalu tidak mengerjakan firman, engkaulah si Ali yang jahat ini, yang selalu membuat hati orang tua hancur berkeping-keping. Engkaulah si Ali itu yang selalu membuat orang tuanya meneteskan air mata. Tahukah kita sampai hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Jangan kita sombong dan berkata, lihatlah aku berbuat dosa, mana ada, tetapnya aku gini. Jangan kita anggap kelapangan hati Tuhan itu untuk kita semakin angkuh. Tapi kelapangan hati Tuhan supaya kita bertobat. Dia selalu menunggu kapan kamu sadar, kapan kamu bertobat. Yang merokok jangan merokok lagi, yang berjudi jangan berjudi lagi, yang cabul jangan cabul lagi, tukang gosip jangan menggosip lagi, suka ngelawan jangan ngelawan lagi. Orang yang masih gila hormat, orang yang masih gila harta, bertobat. Sadarkah kita bahwa hari-hari kita seperti Ali tadi selalu menyayat hati Tuhan? Hari-hari kita seperti si Ali tadi selalu membuat Tuhan sengit, susah, berat. Tuhan berkata, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Jangan kita katakan ketika kita menderita, kita mulai, kenapa aku menderita? Bertobatlah. Karena saya percaya orang-orang yang bertobat tidak akan menderita karena kesalahannya. Tetapi ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Semua kita tanpa kecuali dalam ruangan ini, mari mulai berpikir, bagaimana aku harus berbuat supaya Tuhan disenangi, supaya Tuhan tidak tersayat-sayat hati. Allah itu pribadi, dia punya perasaan, dia punya kehendak, tapi dia tidak akan pernah memaksakan kehendak untuk kau melakukan firman, sama seperti dia tidak memaksa Adam dan Hawa untuk taat tidak memakan buah itu. Tetapi dia selalu berharap kita menjadi orang yang taat. Semakin saya belajar taat, saya semakin melihat bagaimana penyertaan Tuhan semakin nyata umat Tuhan. Kepada anak-anak saya selalu mengingatkan, saya kirim ayat yang berkata bahwa Tuhanlah yang menjawab doa kita jauh dari apa yang kita minta. Saya bilang, itulah membuat mama semangat selalu berdoa buat kalian. Saya bilang sama anak-anak saya, khususnya yang ada di Rantau, dia berkata dia memberi lebih daripada, jauh daripada yang kita minta. Dia memberi lebih besar dari yang kita minta. Saya minta 1.000, ini contoh kalau itu dinominalkan dengan uang. Saya minta 1.000 dikasih 1 miliar. Itu makanya jangan berhenti meminta. Saya bilang, aku meminta dengan cucuran air mata itu dahsyat, nak. Berkali-kali mama harus mencucurkan air mata, berdoa buat kalian, berpuasa buat kalian. Itu akan dahsyat. Karena air mata itu bukan kecil, besar. Dan jauh lebih besar dari itu Tuhan akan kerjakan. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti orang-orang yang taat. Jangan menjadi orang jahat menurut ukuran Tuhan ya. Karena menurut Tuhan yang jahat adalah orang yang tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kemarin Jobel request ke saya, "Ma, puasalah buat aku." Boleh? Saya puasalah kemarin. Oh, Jobel, Mama puasa sendiri atau barengan? Sorry Mak, kami ada ini.
Ya udah lah, besok kita puasa bareng. Oh rupanya kemarin mereka kecapean kerja, minta maaf gak bisa puasa lagi. Ya saya 2 hari ini puasa, semalam saya puasa, hari ini saya puasa. Itu bukan perkara kecil, meminta dengan puasa. Saya percaya meminta dengan puasa itu bukan perkara kecil. Ya, itulah yang namanya anugerah. Anugerah itu mengerjakan jauh lebih besar daripada yang dapat kita harapkan dari Dia. Kuduskan dirimu, masuk dalam doa. Engkau akan melihat perkara yang luar biasa. Karena Tuhan itu hidup. Sedangkan kita masih berdosa, Dia memperjuangkan kita sedemikian rupa. Apalagi dalam perjalanan hidup kita ada pergumulan ini. Dia selalu menyertai kita. Tangan Tuhan bukan kurang panjang menolong kita umat Tuhan, tapi kita terlalu angkuh, terlalu sombong. Kita gampang sombong, kita gampang bermegah. Tuhan gak akan berkati orang-orang yang gampang bermegah, orang-orang yang gampang-gampang melupakan kasih Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b ya, di sana dikatakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar. Jikalau kita orang yang betul-betul merasakan pengorbanan Kristus, kita mengerti apa artinya. Benar, aku gak bisa buat apa-apa tanpa Kau. Gak bisa. Kita yang mengenal pengorbanan Kristus, kita yang tahu sangat besar kasih dan perjuangannya buat kita, tentu lebih besar dari orang tuanya si Ali tadi, lebih, jauh lebih. Dia akan memberikan apa yang kita minta, jikalau kita memuliakan Dia, tetap memuliakan Dia. Dialah Allah pembuat perkara yang besar dan dahsyat. Tidak satupun apa yang dikerjakan Allah itu perkara yang biasa. Ingat teman-teman, kalau Tuhan bekerja, Dia akan bekerja dengan luar biasa. Karena Dia bukan Tuhan yang biasa, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Hari ini Dia bisa jadi kita bisa mati kita sekaligus. Dia luar biasa. Sadarkah kita itu? Allah kita yang luar biasa itu mengasihi kita dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang sempurna, yang tidak bisa digambarkan dengan kasih apapun di muka bumi ini. Dan Dia mau kita menjadi anak-anak yang memahami kasih-Nya, menghormati kasih-Nya. Jangan menganggap sepi kekayaan kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati-Nya. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allah, selain dari takut akan Tuhan Allah, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Supaya apa? Baik keadaan. Supaya baik keadaan. Karena Tuhan selalu ingin kita baik-baik saja. Tuhan tidak ingin melihat kita amburadul, tidak. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi anak yang taat. Dengan jalan demikianlah keadaan kita akan baik-baik saja. Kita perlu melatih diri kita dan perintahkan diri kita. Hai diriku, bertobat. Hai diriku, jangan sok alim. Hai diriku, jangan sok rohani. Khotbahi dirimu sendiri. Khotbahi dirimu. Perintahkan diri masing-masing untuk menyadari kemurahan Tuhan yang besar, kesabaran Tuhan yang besar, dan kelapangan hati. Selagi masih ada nafas, itu artinya masih ada kesempatan. Kalau kita sudah mati, habislah kesempatan. Maka hargai waktu yang masih Tuhan berikan. Hargai setiap hembusan nafas. Muliakan Tuhan selagi Dia masih memberikan hembusan nafas.
Yosua pasal 1 ayat 5. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan membiarkan. Apa sih hidup ini? Ya, apa hidup ini coba? Mau apa kita hidup ini? Hah? Mau dipuji? Buat apa itu pujian? Mau harta? Buat apa genggam harta? Buat apa? Mau bikin rumah besar-besar? Mau apa? Mau disanjung, dipuji-puji, rumah besar terus saing-saingan? Mau apa? Itu kedagingan. Itu kedagingan umat Tuhan. Yang Tuhan mau kita memikirkan rumah kita yang sesungguhnya di sorga. Di dalam Yohanes 14 dikatakan Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya melihat orang yang pembersih, dia itu akan gak tahan dia lihat yang berantakan. Pasti dia merepet, iya main ini, gimana, pasti ya. Orang kalau bersih gitu. Kalau dia ketemu sama orang yang kotor, yang amburadul, dia pasti merepet gitu. Aku gak mau gini, harus bersih nih. Karena orangnya bersih. Tapi kalau orang kotor, mau kayak mana pun amburadulnya, nyaman aja dia. Itu udah lain jiwanya. Saya bilang sama anak saya, kalian pernah gak ke kamar hotel? Lihat gak kamar hotel itu? Rapi, estetik, harum, ya enak gak liatnya? Buat seperti itu yang pas, itu yang wajar. Berapa banyak kita hidup dengan gak pas. Kekotoran dalam hidup kita merasa pas-pas saja. Ya, dosa sana sini di pikiran, di kehendak, di perasaan, perbuatan, tangan, perkataan, semuanya lah. Ada yang salah dengan kita. Kita perlu bertobat. Luruskan pikiran kita sesuai firman. Luruskan hati kita, kehendak kita sesuai firman. Luruskan perkataan-perkataan kita sesuai firman. Mata kita sesuai firman. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang layak kepada Tuhan. Ingat itu. Saya membuka mata saya melihat gereja dan kesaksian banyak gereja. Karena di zaman medsos ini semua terbuka. Saya menemukan ternyata kalau kita mau mencari orang-orang yang beribadah dan orang yang melayani sangat banyak. Sangat banyak. Tapi orang yang kudus sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya nggak tahu di gereja ini kalau ada 5, 6, 7 orang barangkali, nggak tahu saya. Tapi saya merasakan berat sekali. Kita harus bertobat dari segala kenajisan. Kenajisan pikiran, kenajisan kehendak, kenajisan hidup, kenajisan seks, semuanya terlalu kotor. Tahukah kita Allah itu sangat kudus? Ketika dia suruh hambanya yang kudus, yang telah menguduskan diri itu Musa naik ke gunung Tuhan, dia bilang, suruh orang Israel itu jangan disentuhnya gunung ini ya, karena gunung ini menjadi kudus, tempat pertemuan Tuhan yang kudus dan hambanya yang mau menguduskan diri. Kena aja kaki gunung ini mati nanti mereka. Ingatkan mereka ya, mereka itu umat yang najis. Jangan kiranya Tuhan menganggap jemaat GPD Keluarga Allah adalah umat yang najis. 2 minggu lalu saya menyampaikan firman. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang bisa melihat Tuhan? Orang-orang yang suci hatinya, suci seluruh hidupnya, diperbaharui hidupnya. Janganlah pasca berlalu pasca, tapi dosa tetap melekat. Setiap kali saya berdoa, ya, pasti muncul kesadaran, aku tidak layak. Kenapa? Kenapa
perasaan itu? Karena terlalu kudus Tuhan itu. Kita memukul diri, benar. Justru saat orang tidak mengenal siapa Tuhan dan tidak melihat kemuliaan Allah, dia tidak akan pernah memukul dirinya. Tapi orang yang bertemu dengan kemuliaan Allah, dia akan berkata, Tuhan siapa aku ini? Gak pernah melayani di hadapan pokoknya debu dan abu yang penuh cacat celah. Tapi ingat, ketika kita menyadari siapa kita dan siapa Tuhan yang kita hampiri, hanya satu yang membuat kita berani menghampirinya. Ketika muncul kesadaran betapa kudus, betapa mulia, betapa perkasa dahsyat yang luar biasa Tuhan itu muncul, ya, memenuhi roh kita. Satu saja yang membuat kita keberanian, yaitu kita menghampirinya di dalam tahta kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu ya Tuhanku, aku bilang dalam doa, aku tidak akan berani menghampiri. Tapi karena tersedia tahta kasih karunia Tuhan, kesana aku datang bersyukur, menangis. Dan seonggok debu tanah yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, apapun pergumulanmu, Tuhan akan membuat keajaiban. Berhenti menjadi orang Kristen yang bohong-bohongan, hanya ibadah tapi kau tidak pernah mengerjakan firman. Biarlah semua kita dalam ruangan ini adalah orang-orang yang memahami anugerah Tuhan dan menghormati anugerah Tuhan. Tuhan yang memegang hidup ini, Tuhan yang memegang kendali atas alam semesta. Hargai, hormati Dia. Saya merindukan pelayan-pelayan di sini adalah pelayan-pelayan yang kudus, berdiri di altar ini dalam kekudusan dan urapan yang semakin hari semakin dahsyat. Bermain musik di sana dalam kekudusan dan pengurapan yang semakin dahsyat. Bermain tamborin di sana dalam kekudusan dan pengurapan yang semakin dahsyat. Jangan latah. Banyak orang bisa nyanyi, banyak orang bisa ngomong, tukang obat juga pintar ngomong. Banyak orang bisa main musik. Tapi Tuhan menantikan setiap kita menjadi orang-orang yang kudus dan meminta pengurapan setiap kali kita tampil di altarnya. Ketika Tuhan akan hadir di bumi, pertama kali Dia memperkenalkan dirinya sebagai apa? Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai kesudahan. Hari ini saya meminta, kita akan berdoa. Kau yang punya pergumulan, sebelum engkau mengangkatkan pergumulan hari ini, ada jawaban yang dahsyat. Tapi ikrarkan pertobatan, ikrarkan pertobatan dan berjanjilah, bernazarlah kepada Tuhan, kau akan bertobat. Maka segala apa yang menjadi pergumulan, Tuhan menyatakan kemuliaan. Bangkit berdiri.